Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat nih. Sudah makan? Sudah, Pak. Supaya semangat saya kasih pantun dulu begitu ya. Pantunnya sederhana aja pantunnya ya. Pak Mamat jualan tomat. Ada namanya di sini Mamat? Berarti kita lanjutkan pantunnya ya. Pak Mamat jualan tomat. Tomat dijual di pasar pagi. Kalau salam dijawab kurang semangat, saya ulang sekali lagi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah saya bahagia sekali bisa bertemu di sini bersama adik-adik saya di sini ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Kuning. Ini jurusan manajemen semua, betul? Iya. Pak. Yang alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa menjadi pemateri di latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa ya. Jadi sebagai informasi tadi sudah dikenalkan. Jadi saya ini alumni di sini ya. S1 saya di sini, S2 saya di sini. Nah, jadi ini adik-adik saya semua. S3 saya bersama beberapa dosen di sini di Universitas Pasundan. Jadi mohon doanya juga masih dalam proses untuk disertasi. Mudah-mudahan 2024 bisa selesai menjadi doktor ya. Amin ya. Amin. Baik, materi kita pada hari ini tentang public speaking ya, betul ya? Iya, Pak. Boleh nanti next saja, nggak apa-apa. Kita coba kasih gambaran dulu sedikit tentang ternyata memang ketika ada survei ya, ternyata ketakutan yang luar biasa itu tertinggi itu dalam sebuah survei ternyata berbicara di depan umum. Jadi kalau hari ini kita agak takut berbicara begitu ya, agak malu-malu, grogi dan seterusnya, nggak apa-apa, karena memang surveinya begitu gitu ya. Ternyata 41% orang takut berbicara di depan umum. Nah, sisanya itu ada ketinggian, ada serangan hama, masalah keuangan dan seterusnya. Tetapi kabar baiknya ya, ketakutan ini bisa diatasi ketika kita mau sering latihan. Itu saja sebenarnya. Karena public speaking ini adalah satu skill ataupun keahlian yang kita bisa dapatkan ketika ada proses latihan secara terus-menerus. Begitu. Dia bukan hanya sekedar tahu, tetapi dia membutuhkan skill. Beda ya. Pengetahuan itu hanya sekedar mungkin informasi yang kita dapatkan dari buku, dari apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Tetapi kalau skill ya, dia membutuhkan latihan secara terus-menerus. Nah, karena tadi kan ini judulnya nih tentang ini ya, simulasi gitu ya. Nanti kita coba akan praktekkan beberapa orang yang siap untuk bisa kita lihat apa yang harus diperbaiki ketika dia berbicara di depan umum ya. Itu yang pertama ya, prinsipnya ya. Ini sebenarnya kalau ada papan tulis enak juga saya bisa sampai tulis ya. Di depan kita ya. Oke. Jadi yang namanya satu kompetensi, kita sebutlah kompetensi ini namanya public speaking. Dalam ilmu manajemen ya, yang namanya kompetensi itu harus memenuhi 5 unsur. Nah, ini mau saya gambarkan sebagai dasar kita dulu supaya kita paham bagaimana cara kita memiliki suatu kompetensi yang hari ini kita belajar tentang public speaking. Jadi menurut Spencer ya, dan Spencer tahun 1993 dia membuat sebuah tulisan tentang suatu kompetensi. Jadi kompetensi itu diibaratkan seperti iceberg ya, seperti fenomena gunung es. Coba kita lihat bagaimana bentuknya. Oke.
kita miliki, dia harus memenuhi 5 unsur ini. Ini yang kelihatan, ini pengetahuan dan skill. Pengetahuan dan skill. Jadi kalau misalnya ada seseorang bisa berbicara, karena dia sudah punya pengetahuan tentang apa yang dia sampaikan, dan dia juga sudah punya skill tentang bagaimana cara berbicara yang baik di depan umum. Itu yang kelihatan. Bagaimana mungkin adik-adik lihat saya tentang saya ini sedang berbicara. Nah, bagaimana bahasa tubuh saya, bagaimana artikulasi saya, bagaimana intonasinya, bagaimana cara saya menyampaikan sebuah materi, itu sebenarnya skill. Tetapi sebelum saya bicara, saya punya pengetahuan. Itu yang kelihatan. Tetapi sesungguhnya proses terjadinya seseorang sehingga bisa berbicara di depan umum dengan baik itu tidak terjadi secara instan. Nah, maksudnya apa instan? Instan itu ujuk-ujuk kata orang Jawa, gitu ya. Tahu ujuk-ujuk? Gak bisa langsung jadi. Dia ada proses. Nah, sebelum sampai ke proses tadi, ya. Nah, ini yang buat lama di sini sebenarnya skill ini. Bahkan seseorang itu dikatakan dia menjadi ahli ketika dia sudah melakukan aktivitas secara berulang-ulang selama 10.000 jam. Nah, sebenarnya itu kalau dia sampai ahli ya. Nah, ini sesungguhnya ini hanya menyumbangkan 12%. Yang kita sebut dengan ini hard skill. Ya. Nah, yang di bawah ini soft skill namanya. Nah, ini yang menyumbangkan 88%-nya untuk kita punya potensi. Jadi apa saja di sini, ya? Ini ada disebut dengan motif. Motif. Kemudian juga di kata Spencer ada yang namanya traits atau ciri bawaan seseorang, dan ada namanya self concept, konsep dirinya. Nah, kalau ini knowledge, ini skill ya. Oke, baik. Nah, sebelum saya beri yang di atas, gitu ya, saya ingin memastikan dulu di sini kita selesai dulu di motif kita ini. Kalau nggak selesai motif kita nggak akan pernah bisa punya keahlian. Kita mulai dari motif itu, Pak. Sebenarnya apa motivasi kita kuliah? Ada yang tahu? Kamu apa motivasinya? Cari ilmu. Kalau misalnya kita mencari ilmu, bisa nggak kita di luar mencari ilmu? Bisa. Bisa kan? Nggak harus di kampus kan? Jadi apa sih pentingnya kita kuliah di sini? Untuk mendapatkan nilai, mendapatkan gelar. Cuma sebatas mendapatkan gelar. Memangnya kalau sudah dapat gelar kita bisa jadi sukses? Banyak juga orang yang tidak punya gelar juga sukses. Ya, kenal dengan Basrijal Puto. Basrijal Puto itu tokoh masyarakat Pekanbaru, orang Minang yang nggak sekolah, tapi menjadi salah satu orang terkaya di Riau. Dia yang punya hotel-hotel di Sumbar itu salah satunya dia yang punya. Jadi sebenarnya apa pentingnya kita punya gelar ini? Nah, jadi kalau motifnya hanya sedikit-sedikit dan setengah-setengah, nanti kalau sudah punya gelar, kita nanti tidak akan punya motivasi untuk memperbaiki diri kita terus. Jadi motifnya harus ditambah. Misalnya gini, apa sih pentingnya kuliah? Supaya dapat gelar, gitu ya. Apa pentingnya punya gelar? Supaya punya satu tanda bahwa kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pekerjaan yang lebih baik. Apa pentingnya kita punya pekerjaan yang lebih baik? Supaya kita punya penghasilan, punya uang gitu. Apa sekarang pentingnya punya uang? Supaya kita bisa memberikan kemanfaatan baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Ingin berkeluarga kan? Ingin punya anak, punya istri, punya rumah, punya mobil, ingin membantu ayah dan ibu kita. Nah, sekarang apa pentingnya ketika kita sudah memberikan manfaat bagi orang lain? Supaya kita bisa masuk surga. Coba tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Jadi sebenarnya motif terbesar, motif terbaik itu kalau kita punya yang namanya kecerdasan spiritual. Itu motif terbaik kita. Jadi kita kuliah ini karena
Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, begitu niat kita. Nah, kalau motivasinya motivasi membantu keluarga, membantu orang lain, itu namanya motivasi emosional, membangun hubungan baik dengan orang lain. Jadi kita di sini ini punya motif belajar ini karena bagi yang Muslim itu kita sebut belajar itu ibadah, gitu. Sehingga kita tidak akan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Karena motivasi kita tuh karena kita supaya beribadah, bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Gitu. Lihat dulu ya motifnya ya. Kalau motifnya sudah luar biasa, nanti apapun ceritanya kita pasti akan bisa menjadi orang hebat. Tapi kalau motifnya hanya nanggung-nanggung, kalau saya motifnya itu ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat ketika kita punya ilmu. Salah satunya nih hari ini saya ingin memberikan ilmu tentang public speaking, memberikan manfaat. Itu motif gitu. Oke, sekarang traits, ini ciri bawaan. Ini setiap kita, ini masih keluar suaranya nggak kira-kira? Keluar suaranya ya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, luar biasa. Keluarkan suaranya coba. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kayaknya masih 40% nih yang bilang pagi-paginya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, selama kita masih bisa berbicara, masih bisa mendengar, ini semuanya kan bisa mendengar ya, bisa mendengar. Semuanya ketika berbicara hurufnya keluar ya, kata-katanya keluar ya, suaranya ada kan? Ada. Rata-rata, alhamdulillah nih semuanya bisa melihat kan? Bisa melihat. Berarti secara fungsi ciri bawaan kita pasti bisa menjadi seorang public speaking. Kenapa? Mata kita lengkap, telinga kita bisa mendengar, kita bisa berbicara. Terus kita, alhamdulillah di sini ada yang nggak bisa berdiri, semuanya bisa berdiri, bisa berjalan, tangannya bisa bergerak, begini bisa. Berarti sudah punya modal untuk bisa bicara. Itu namanya traits, ciri bawaan. Sama ketika orang yang ingin masuk tentara, jadi polisi, itu ciri bawaannya itu agak lebih ketat, seleksinya agak lebih keras dia, karena bekerjanya membutuhkan fisik yang luar biasa sehat. Seperti ingin jadi pilot itu ciri bawaan fisiknya tuh harus lebih ketat ya, nggak boleh mudah pusing, debaran jantungnya normal, tinggi badannya ideal, gitu ya. Kemudian tidak ada yang masalah dengan organ tubuh yang lain. Tapi kalau kita mungkin menjadi guru atau menjadi pekerja lain tidak begitu susah. Tetapi untuk menjadi public speaking, selama dia bisa mengeluarkan suara, selama dia masih bisa berdiri, selama dia masih bisa tersenyum, selama dia tangannya masih bisa bergerak, saya yakin kita pasti akan bisa menjadi pembicara yang hebat. Setuju? Setuju, Pak. Tepuk tangan dulu kita semua. Nah, kalau ini sudah selesai, baru namanya self concept, konsep diri. Konsep diri ini tentang bagaimana kita menilai diri kita sendiri, sehingga kita memiliki kepercayaan diri. Kebanyakan orang tidak berani tampil itu karena dia tidak pede, karena dia tidak punya konsep diri yang baik. Orang yang punya konsep diri yang baik, dia tidak mudah digoyang-goyang, dia punya keyakinan, dia punya satu kepercayaan diri yang luar biasa. Karena konsep dirinya clear. Contohnya begini, apa alasan kita berada di kampus ini? Karena kita punya konsep diri. Saya ingin menjadi orang yang berpendidikan, memiliki gelar, syukur-syukur tidak sekedar sarjana ekonomi tapi minimal S2. Itu konsep diri kita. Sehingga saya meyakini bahwa dengan begitu saya akan bisa menjadi sukses. Sehingga saya harus belajar, saya harus meningkatkan keterampilan diri saya, sehingga saya harus rajin membaca, harus sering mengikuti training. Itu konsep diri, semacam aturan-aturan yang kita buat kepada diri kita sendiri untuk menjadi jalan sukses kita. Kalian punya aturan nggak dalam diri kalian? Punya kan? Misalnya aturan apa? Bangun paginya jam berapa? Di sini yang muslim laki-laki ada? Ada yang sholat subuhnya berjamaah di masjid? Banyak yang enggak. Nah, misalnya konsep diri itu salah satunya pagi harus bangun.
dan bisa sholat di masjid. Kalau yang non muslim setiap minggu harus pergi ke gereja. Kemudian setiap hari harus membaca buku berapa jam, harus melihat, mendengar, dan bersama orang-orang baik. Itu konsep diri. Itu yang bisa membuat orang menjadi kompetensi. Tapi kalau konsep dirinya nggak jelas, gampang terombang-ambing, ikut sana ikut sini, nggak jelas bagaimana dia menjadikan diri dia, maka orang yang seperti ini pasti tidak akan punya kompetensi. Nah, inilah yang menyumbangkan 88% kesuksesan gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah punya 3 ini, insya Allah 12% tadi ini bisa kita susulkan. Oke, sekarang kita belum punya skill mungkin karena ini butuh proses. Tapi hari ini coba kita belajar tentang bagaimana public speaking. Oke ya, bisa dipahami ya konsepnya ya. Oke, next sekarang. Nah, sekarang yang kita perlu ketahui dulu tentang komunikasi itu apa. Ketika orang berkomunikasi artinya dia sedang menyampaikan pesan. Saya ini komunikator dan kalian semuanya adalah komunikan, orang yang mendengarkan. Nah, ada salurannya, ada media. Medianya apa? Ya, misalnya medianya ruangan, papan tulis, ya. Kalau kalian mungkin presentasi di depan teman-teman, di depan dosen, menggunakan PowerPoint, menggunakan screen, infocus itu media semuanya untuk mempermudah agar proses komunikasi itu mudah dipahami, ya. Contoh, misalnya kita komunikasi lewat WA, itu media, ya. Nah, kita berkomunikasi. Ini untuk supaya suaranya lebih terdengar keras dan suaranya terdengar lebih baik. Ini media semuanya. Maka kita harus paham media-media yang bisa membuat komunikasi kita menjadi lebih lancar dan efektif. Ya, sehingga ada umpan balik. Umpan baliknya apa? Ketika misalnya orang diajarkan seperti ini, umpan baliknya dia harus mengerti. Nah, kalau dia seorang marketing, umpan baliknya orang tuh membeli, begitu ya. Coba next, ya. Next terus. Oke, nggak apa-apa lagi, belakang lagi, balik. Nah, oke ya. Saya lupa bawa apa saya, pointer saya. Nah, ini dia gambarannya ya. Jadi ada skill komunikasi itu ada pertama media saluran. Nah, nanti ketika kita berbicara, ada orang yang bisa jadi terganggu oleh banyak hal, mungkin tidak fokus ketika kita komunikasi. Ada yang lihat handphone, ada yang sedang mikirin kemana, itu namanya noise, gangguan-gangguan. Itu biasa, makanya kita harus bisa berbicara dengan baik supaya orang bisa dengar dan bisa memahami dengan apa yang kita sampaikan, ya. Sehingga ketika kita sudah menyampaikan tadi, nanti ada persepsi dalam pikiran dia, sehingga memunculkan sebuah memori baru itu yang kemudian menjadi tindakan. Karena sesungguhnya setiap kita bertindak itu karena ada satu memori yang ada pada pikiran kita. Coba. Pak, izin Pak, kurang nampak Pak. Kurang nampak kalau tertutup ini. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini duduk situ aja dulu. Pindah ya. Pindahnya apa? Ini kan ada potong dulu. Oke, itu Pak. Oke ya. Dan ya. Kalau gini artinya apa? Hah? Coba. Oke. Oke ya. Sekali lagi. Lagi. Oke, utang dulu ya. Siapa namanya? Sidik. Namanya Sidik, nah itu benar gitu ya. Sidik, kenapa kamu tadi berdiri gini? Pada saat saya suruh begini, pada saat tangan saya gini, kenapa kamu berdiri? Pada saat tangan saya gini, kenapa kamu duduk? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak sebabnya kenapa? Ada perintah. Ada perintah. Ini memang perintahnya berdiri ya kalau begini. Kalau gini duduk ya. Oke. Semuanya sepakat ya kalau misalnya tangan saya gini berarti kakinya berdiri. Saya kan nggak bilang Sidik berdiri dik, nggak ada kan? Cuman dik. Tapi kalau tadi misalnya dik,
Apakah bisa mulai enggak kan? Nah, sebenarnya gini, itu yang saya bilang ada memori. Jadi semua kita pada dasarnya itu punya satu pemahaman yang sama dalam pada otak kita, memori kita, bahwa kalau ada orang yang disegani, orang yang dihormati, orang yang dianggap dituakan, atau mungkin orang tua kita, guru atau ustadz atau pendeta, orang-orang yang dianggap dia lebih senior, kalau menyuruh kita begini artinya berdiri. Betul ya? Kalau gini artinya duduk. Itu memorinya udah lama belum? Sudah lama sekali ya? Sejak TK bahkan. Karena guru TK kita mengatakan bahwa anak-anak semuanya berdiri, tangannya begini. Duduk nak, ini. Sehingga kita menangkap bahwa oh itu artinya berdiri. Walaupun tadi tidak ada perintah. Nah, saya sedang berkomunikasi dengan Sidik. Sidik mengapa paham? Karena dia sudah punya memori bahwa kalau ada orang yang dihormati berdiri, dia artinya berdiri. Itu namanya feedback dia, namanya umpan baliknya. Saya sukses berkomunikasi. Kenapa? Apa yang saya harapkan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Orang itu berperilaku sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, itulah sukses komunikasi. Maka ketika misalnya kita berkomunikasi karena kita ingin membuat orang mengerti, maka kita harus mampu menjelaskan dengan baik. Ketika orang itu ingin supaya membeli produk kita, kita harus mampu menyampaikannya, menjualnya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar gitu. Oke, next. Terus. Nanti ada itu beberapa hal ya. Nah ini dia. Jadi orang berkomunikasi ini banyak sebenarnya. Meminta agar memberi. Maksudnya gini, kalian pernah nggak minta sama uang teman-teman kalian? Pernah. Sama bapak kalian? Pernah. Berkomunikasi kan? Iya. Pernah dikasih, pernah nggak ya? Iya. Kalau enggak berarti skill komunikasinya perlu ditingkatkan begitu. Berarti ada masalah nih bagaimana cara kita menyampaikan. Gitu ya? Mengajak, pernah mengajak? Pernah. Nah, targetnya apa? Supaya ikut gitu. Itu berkomunikasi gitu ya. Menyuruh agar mengerjakan, memberikan agar menerima, membujuk agar menuruti, menjelaskan agar mengerti, menjual agar membeli agar menjual. Nah, apalagi terus ada melamar agar menikah. Nah, ini ada yang mau melamar anak gadis orang enggak gitu. Tapi nanti suatu saat mungkin ini kalian pasti akan melamar anak gadis kan? Nah, yang mau dilamar juga harus bisa juga memahami orang yang melamar ini siapa begitu kan? Nah, itu berkomunikasi semuanya. Nah, khusus kita yang mungkin dibutuhkan pada hari ini mungkin di sini nih. Menjelaskan agar mengerti yang dalam kaitan dengan public speaking. Kenapa? Karena ada kebutuhan kita nanti pertama ketika kuliah ini semester 2 kan kebanyakan ya. Itu akan ada tugas-tugas yang namanya presentasi kelompok. Kemudian nanti setelah itu kita akan ada ujian proposal, ya. Kemudian nanti ada ujian skripsi. Semuanya itu kita mempresentasikan, menjelaskan. Kemudian nanti kita harus mungkin interview ketika kita melamar pekerjaan, ya. Kemudian mungkin bisa jadi kita ketika di pekerjaan kita harus bisa mungkin mempresentasikan kemampuan kita, atau mungkin kita harus diminta pimpinan kantor atau perusahaan untuk kita mempresentasikan produk kita kepada klien kita. Itu semuanya menjelaskan supaya orang mengerti. Ketika mengerti, harapannya bisa melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Paham ya? Jadi penting nggak kira-kira public speaking ini? Penting. Penting banget atau penting banget? Nah, Penting banget. Jadi pentingnya banyak, bangetnya banyak ya. Iya, Pak. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang di sini pengen jago public speaking? Katakan saya. Kayaknya belum semua ini. Oke, saya tanya sama kita semuanya. Siapa di sini yang ingin punya kemampuan public speaking? Katakan saya. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Oke. Sekarang kita masuk belajarnya tentang public speaking. Tadi saya masih motivasinya saja sebenarnya, masih di sini ya. Nah, sekarang tentang ilmunya. Oke, next. Nah, 3 pilar. Ketika berbicara, ada namanya logos, ada namanya pathos, ada namanya ethos.
Ini kata Aristoteles. Jadi logos itu, prinsip berbicara itu, next, isi pesan harus masuk akal. Kalau bahasa agamanya, khotibunat ala qadri ukulihim. Jadi berbicara sesuai dengan kaumnya. Nah, jadi kalau nanti kalian misalnya disuruh berbicara, ikut pengabdian masyarakat dengan bapak ibu dosen di masyarakat yang pendidikannya rendah, yang ilmunya rendah, jangan pakai istilah-istilah yang sulit dimengerti. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini sudah di era digital marketing, di mana setiap orang harus paham apa prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bagaimana business of management. Ini orang-orang tua, umurnya 60 ke atas semuanya, yang nggak ngerti apa itu digital marketing, apa itu business of management. Nah, jadi harus paham dulu kita ketika berbicara, lawan bicara kita ini siapa, sampai nggak nalarnya, gitu ya, sampai nggak akalnya untuk memahami apa yang kita sampaikan. Itu namanya logos, ya, logik, masuk akal. Saya teringat dulu waktu pemilihan kepala daerah calon gubernur di masa waktu itu ada beberapa kandidat, ya, sebelum Pak Samsuar dan sebelum Pak Andi Rahman. Itu ada beberapa kandidatnya. Kandidatnya itu salah satunya membuat janji kampanye. Apabila dia terpilih, maka setiap kakak ataupun setiap kepala keluarga di Provinsi Riau ini akan mendapatkan 3 hektar tanah. Jadi kalau kalian tinggal di Riau, kalau misalnya dia terpilih, dia akan berjanji memberikan 3 hektar. Yakin nggak kalian? Masuk akal nggak? Berarti nggak logos pesan komunikasinya. Akhirnya nggak terpilih gitu ya. Kenapa? Nggak masuk akal gitu. Ini janji-janjinya muluk-muluk ini, nggak akan mungkin ini gitu. Berarti dia nggak belajar tentang teori komunikasi. Nah, jadi kalau kita berbicara nih, bicara dengan anak-anak berbeda dengan bicara dengan anak SD. Bicara dengan anak SMP beda lagi dengan anak SMA. Bicara dengan mahasiswa beda lagi dengan orang yang sudah bekerja. Jadi berbicara itu yang bagus itu, dia tuh berminat dengan tema apa yang sebenarnya dia butuhkan, begitu. Ya, itu namanya logos. Oke. Yang kedua, etos. Orang yang menyampaikan pesan itu harus bisa dipercaya. Etos itu namanya etik, atau bahasa lainnya itu namanya kredibilitas seseorang. Contoh, orang ini mau presentasi sebuah produk, produknya nilainya miliaran, ya. Misalnya katakanlah dia menjadi seorang marketing di bidang alat-alat kesehatan. Dia datang ke sebuah rumah sakit. Dia datang pakai celana jeans, celananya koyak-koyak, pakai baju kaos, pakai tindik, rambutnya dipilangin, gaya-gaya anak punk. Kemudian lidahnya dikasih tindik juga. Kira-kira yakin nggak orang ini mau berbicara tentang proyek alat-alat kesehatan di rumah sakit tersebut? Yakin nggak orang? Enggak. Rumah sakit ini udah pasti menolak. Anda siapa? Ini anak punk atau preman atau siapa begitu? Berarti dia tidak punya etos yang cukup untuk berbicara tentang produk ataupun barang yang mau dia tawarkan kepada pihak konsumen ataupun pihak klien tadi, begitu. Makanya etos itu nanti bagaimana cara kita berpakaian. Nah, kalian ini kalau pakai baju seperti ini, datang kalian ke kantor DPRD, ya kan? Kemudian kalian orasi tentang bagaimana masalah-masalah masyarakat. Wah, udah masuk koran ini. Kenapa masuk koran? Pasti akan jadi viral beritanya. Apabila misalnya, apalagi kalau misalnya bicara tentang korupsi pejabat yang ada sekarang di Riau ini. Wah, ini akan viral. Kenapa? Secara etos kalian cukup. Kenapa? Mahasiswa pakai jaket alma mater, ya, bicaranya mantap pula, ada data dan seterusnya. Wah, bakal diperhatikan oleh publik. Orang percaya ini memang mahasiswa yang bicara, begitu. Itu etos. Makanya nanti penting ya, ketika berbicara itu, ya, penampilan kita, kemudian bagaimana pakaian, kostum, bahkan warna, ya, warna baju, ya. Kemudian kita berbicara itu juga kita lihat audiensnya siapa, kita mau datang kemana, disesuaikan. Itu harus mengerti kita kostumnya seperti apa, gitu.
pewarnaannya dan seterusnya. Kemudian juga mengapa perlu ada semacam kartu nama atau gelar? Tadi slide pertama saya tentang diri saya itu sekilas tentang saya itu sedang meyakinkan Anda bahwa saya ini punya etos, ya, punya kredibilitas untuk berbicara tentang public speaking. Karena saya dosen, trainer, motivator juga, ya. Nanti cek aja di Instagram atau TikTok saya. Itu semuanya bicara tentang motivasi dan seterusnya. Itu etos. Nah, ketika kita misalnya mau membangun personal brand kita ini mau dikenal sebagai siapa, maka kita harus punya etos. Supaya orang yakin begitu ya tentang diri kita. Paham ya? Nah, ini berhubungan dengan kredibilitas kita. Bisa pendidikan, bisa cara berpakaian, ya, bisa juga termasuk juga CV kita, kurikulum vitae kita. Oke, berikutnya. Nah, ini pathos. Pathos ini teknik bagaimana kita berbicara itu bisa meyakinkan orang. Oke. Sebenarnya apa yang membuat orang yakin ketika kita berbicara? Ketika kita berbicara, apalagi namanya berbicara di depan orang banyak, supaya yakin, maka kita harus punya rumus namanya 3P. Verbal, vokal, dan visual. Oke, saya mau coba bedah satu-satu dan nanti kita akan coba praktek beberapa orang ya. Tapi berapa lama lagi waktu saya? Masih ada waktu berapa lagi? 15 ya. Vokal. Ini tidak harus berseri ya menjelaskannya. Maksudnya dari manapun kita bisa menjelaskan ini, semuanya ini harus ada. Oke ya. Kita mulai dari mana? Visual, vokal, atau verbal? Visual dulu aja ya. Visual itu artinya apa? Visual itu segala sesuatu yang Anda lihat ya terhadap si public speaker tadi. Jadi misalnya begini, ketika kita berbicara, orang itu akan melihat kita. Dan manusia itu namanya makhluk visual. Dari mulai ujung kaki di sini ya. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki itu dilihat. Nah makanya visual ini berkaitan dengan gestur. Oke ya, gestur ya, berarti bahasa tuh. Oke, jadi dari mulai kepala dulu ya. Nah, ini kepala, anggaplah ini ya, manusia ini. Sorry, gambar ini ya. Nah, dari mulai kepala dulu ya, dari mulai bagian kepala. Coba next saja, nanti ada penjelasannya di sini. Terus saja tadi. Oke, terus. Ini visual. Oke, lanjut. Ya. Jadi yang pertama, face, artinya bersih dan rapi menampilkan karakter kita. Jadi kita wajib ketika berbicara itu rapi, bersih. Ini menampilkan tentang karakter kita. Dengan apa? Dengan apa? Kemudian berpenampilan sesuai dengan kondisi dan lingkungan. Jadi pilihan warna pakaian, motif yang sesuai, penggunaan aksesoris juga ya. Jangan pakai kayak kalau misalnya kayak orang Paris itu memang ada ciri khasnya ya. Nah, misalnya aksesorisnya jangan terlalu berlebihan, pakai kalung, pakai gelang, macam-macam, pakai cincin apa segala macam. Kemudian menggunakan aksesoris yang secukupnya sesuai dengan aktivitas yang kita ikuti. Coba next. Nah ini ya. Pertama yang paling penting yang perlu kalian pahami, pertama body territory ataupun bagian dari tubuh kita, pertama kepala. Nah lihat, kalau kita di ruangan seperti ini, ya pertama badan kita itu jangan begini posisinya. Ini body kita badan. Nanti yang sini tersinggung nggak kira-kira? Tersinggung. Kita harus posisinya begini, di tengah begini. Kemudian kaki kita jangan terlalu lebar, juga jangan terlalu segini aja. Rata-rata air dengan ini kita bahu ya. Nah, coba perhatikan ya. Nah kepala jangan terlalu mendongak gini. Coba kalau misalnya saya gini bicara gimana kita? Baik kawan-kawan semua apa kabar? Nggak enak kan? Atau terlalu tunduk begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Enak nggak dilihat? Jadi kepala kita begini. Jadi ya pas ya, tidak terlalu menunduk, tidak terlalu menunduk. Jadi pas di tengah-tengah. Kecuali di panggung dengan massa yang begitu banyak.
seperti kampanye, mungkin kita harus mengungkap. Kenapa? Karena mungkin maksudnya dibuat. Tapi kalau di kelas presentasi gitu ya, apalagi kita presentasi misalnya presentasi nanti mau ujian proposal atau mungkin kita presentasi makalah, ya, jangan begini nanti nampak lagi esok kali kita kita gini kan. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, jadi kepala. Nah, di kepala kita ini ada namanya mata. Mata ini harus kontak dengan audiens. Ya, kita sebut dengan eye contact. Jadi harus ada kontak mata. Kontak mata itu jangan ditengoki matanya gini. Nah, itu ada tekniknya. Kalau kita berbicara begini, paling lama itu 5 detik. Nah, jadi ketika kita bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ke situ aja matanya. Yang ini tersinggung atau kebalikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini nggak enak, nggak apa, sepertinya tidak disasar ya. Jadi kalau misalnya posisi kepala kita sudah seperti ini, mata kita harus seperti mensisir gitu, ya. Perhatikan ya, itu public speaking, nggak boleh tunduk gini ya, ketika berbicara ya. Iya, Pak. Oke, dan kemudian tadi badan, ya. Karena posisi kita begini, kita enak begini, berarti kita bisa. Jadi yang bergerak bukan kaki, tapi yang bergerak ini badan aja. Nah, gini kan. Ini badan kita. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gestur ya. Ini kita bicara tentang gestur dulu ya. Kemudian tangan. Ini kan sudah ya, kepala ya. Badan kita gini. Pun kalau merek sedikit boleh, tapi nanti harus balik lagi gitu ya. Nah, oke. Kalau kita berbicara juga jangan lama-lama terlalu membelakangin gitu. Kalau memang berjalan seperti ini begitu ya. Nah, harus tetap kita adil begitu. Tapi kalau misalnya kita presentasi, ya udah tetap aja berdiri dengan posisi kepala rata-rata air. Nah sekarang tangan kira-kira gimana? Ya, tangan ini karena dia nanti sebagai juga bagian dari cara kita meyakinkan seseorang ketika berbicara. Tangan kita jangan sampai seperti terikat untuk tidak bisa bergerak. Misalnya gimana? Tuh gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan? Nah ini pacaran nih kayak gini nih, atau di lapangan biasanya kayak gini kan? Tapi kita kan presentasi, kita mau meyakinkan orang. Tangan itu begini yang benar. Nah, lihat kayak reporter televisi itu, dia begini guys tangannya, supaya dia bisa gini, ya. Nah, bisa juga begini. Ya ini tangan perhatikan ya, akan di visual ini. Ini akan melihat bagaimana karakter orang. Tangan tuh nggak boleh kayak gini, kalau bicara tuh nggak boleh bisa bicara gini. Oke adik-adik semuanya. Berarti kan saya ini kan senior di sini ya kan. Itu udah lama di situ dia. Sampai namanya nggak tamat-tamat ya kan. Udah tahu. Aku kayaknya udah berarti kakak ini banyak nih apa namanya nilainya ya kan. Teman gitu kan. Sok pula gitu kan. Depan lupa dia nggak tamat-tamat gitu kan. Kita nggak boleh masuk kantong ya. Nah ini seolah-olah ada yang kita sembunyikan. Terus tangan kita ini juga nggak boleh bergerak-gerak ya, yang tidak perlu, misalnya menggaruk-garuk yang tidak gatal gitu kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak perhatikan? Ada nggak teman kalian begitu berbicara? Nah, nggak boleh. Atau satu goyang-goyang. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang produk ya. Marketing itu ada 4, produk, price, promotion, dan place. Goyang-goyang begitu, itu ada mahasiswa saya tuh kayak gini kan. Saya kebetulan ngajar juga di LP3I ya. Jadi saya pastikan ini harus diperbaiki ya. Kemudian perhatikan, tangan itu juga nggak boleh. Nah, gini. Ini kalau gini jadinya seperti apa daya ini? Ya sombong, nah, jadi nggak boleh. Besok nih jadi kakak senior nih ya, ketika bicara jangan nampaknya kayak gaya sok gini. Nggak suka orang bicara gaya arogan gitu. Kalau kita ingin mempengaruhi orang tuh harus senang dulu hatinya. Jangan dipengaruhi karena takut. Udah nggak zamannya lagi. Ya.
tapi buat bagaimana supaya kita menjadi pembicara yang nyaman, yang disenangi ya. Perhatikan ya, jadi itu ya beberapa gerakan tangan yang tidak dibolehkan. Goyang-goyang, gerak-gerak yang nggak perlu, ini kan, ada yang begini kan, garuk-garuk gitu kan, pegang-pegang hidung gitu kan, ada kan? Nah, taruh di kantong, melipat, apalagi kayak ini, pinggang, tangan begini. Oke, itu namanya visual. Tadi pakainya sudah rapi, ya. Kemudian posisi badan tegaknya itu kan nggak boleh bungkuk ya. Jadi dada apa kita punggung kita tuh bisa, kalau kita bersender itu kita rata gitu kira-kira. Nah, jadi nggak boleh misalnya kita tuh berbicara membungkuk gini. Ini kita menggunakan ini, kiper ya. Atau kita nggak boleh juga kayak gini gitu kan. Kayak gini. Jadi badan tetap harus tegak lurus. Oke. Itu tentang badan, ya, kepala, tangan dan kaki, gestur. Face expression. Oke. Berbicara wajah coba kita perhatikan, ya. Mana lebih enak kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bagaimana makan ini, yakni produk, promosi, place dan price. Yang kedua ya. Baik teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang marketing mix. Ada 4. Yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga promotion, yang ketiga place. Enak yang pertama, yang kedua. Kenapa yang kedua lebih enak? Karena ada kayak senyumnya. Jadi kalau bicara presentasi itu wajahnya itu jangan cemberut gitu kan, tegang ya, seperti kayak mau di apa gitu, dihukum gantung aja gitu kan. Jadi wajah itu harus bisa relax, face kita tuh harus ramah gitu ya. Akan lebih bagus kalau bisa bicara tuh kayak sambil tersenyum gitu. Oke teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi marketing untuk penjualan produk X. Tangan saya main yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi mata kita bermain, wajah kita juga menyapa. Wajah itu nanti ada bibir ya, ada mata, ya. Mata dengan bibir ini berfungsi sekali gitu untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya, perhatikan itu ya. Oke, lanjut. Nah, auditori ini berhubungan dengan suara yang kita keluarkan. Ada kualitas vokalnya, ada warna vokalnya, ada pola bahasanya. Nah, kita ambil coba dua dulu. Jadi, bagaimana vokal yang baik itu? Yang pertama harus artikulasinya jelas ya. Apa tuh artikulasi? Ketika berbicara tuh jelas apa yang kita ingin sampaikan. Jangan sampai nggak jelas. Artikulasi. Bilang artikulasi harus artikulasi, jangan artikulasi. Kan tidak? Baiklah artikulasinya. Nah, itu kan berarti nggak jelas. Ini harus dilatih nih. Misalnya latihannya dengan caranya coba huruf-huruf vokal tahu ada berapa? 5. Itu harus dilatih dulu. A, I, E, U, E, U. Makanya orang yang pandai nyanyi itu sebenarnya dia biasanya sudah punya modal untuk bicaranya itu bagus. Karena kalau nyanyi apalagi dengan bahasa Inggris itu harus betul-betul artikulasinya jelas. Mungkin salah satunya belajar juga dengan nyanyi itu untuk supaya artikulasi kita jelas. Ya, coba ya. Saya tes ya, bisa nggak? Ikuti nanti saya ya, kita tes ya. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. 1 nafas. Coba. Ya. Oke, kita tes sama-sama ya. Coba 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. 10 ribu. Oke, 1 ribu, 2 ribu, 3 ribu, 4 biru, 6 biru, 7 biru, 8 ribu. Oke ya. Nah, itu, jadi berbicara artikulasinya harus jelas, begitu ya. Latihannya, coba
Sidik, kan tadi kamu ngantuk ya. Nah, coba. Dik, kita tes tuh artikulasi kamu ya. Jadi Dik, biar hilang ngantuk jadi ya. Coba. Kita belajar public speaking. Ini lengkap ini, gestur dan artikulasi ya. Kamu cukup menyebutkan ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. 3 kali ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Coba. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa digaruk. Coba ini. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa Mana pingsan gitu? Kepala. Kepala digaruk. Kelapa. Kepala kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa digaruk. Maksudnya apa? Oh, Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan dulu. Jadi masih jawab menangan atau masuk jawab apa nih? Udah bisa bahasa Indonesia? Udah, bahasa Inggris tapi jago ya? Oke, coba kamu dulu. Ini orang Indonesia nggak? Ini orang Indonesia Korea. Terus ya, kepala digaruk, kelapa diparut coba 3 kali. Kepala digaruk, kelapa diparut. 3 kali. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, coba sekarang ngomongnya seperti seorang public speaker. Kepala digaruk. Ya, kita sekian dulu ya, matanya yang ke bawah. Nah, ya. Yang bawahnya, ya. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Nah, coba tengoknya itu jangan parah. Dan seperti teori saya tadi, tengah. Nah, Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. oke, baik, tepuk tangan ya. Oke, baik. Jadi, ya, itu kan sebenarnya supaya kita jangan ngantuk aja ya. Kalau misalnya mau latihan, ketika berbicara itu artikulasinya harus jelas. Yang kedua, intonasinya. Intonasinya itu apa kira-kira? Nada. Tinggi rendahnya. Ada seorang ustaz, dia ceramah. Gara-gara salah intonasi, itu maksudnya juga salah. Ceramahnya begini dia. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anjing, babi, haram dimakan bagi umat Islam. Ya, dia sebenarnya ingin menjelaskan bahwa waktunya habis. Sedikit lagi ya, menjelaskan bahwa kalau anjing dan babi itu haram bagi umat Islam. Tapi gara-gara intonasinya salah, maksudnya salah, gitu ya kan? Seharusnya kan bapak-bapak, ibu-ibu, anjing dan babi itu haram dimakan bagi umat Islam. Itu seperti memaki orang, gitu kan? Jadi intonasi ya, intonasi itu penting harus kita kuasai. Sekali lagi ya, kemudian kecepatan ya, kecepatan berbicara, speednya ya. Jangan berbicara terlalu cepat. Oke, bapak-bapak ibu pada hari ini itu wow lah, itu lah ya. Atau baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan. Nggak sabar orang udah bubar ya. Jadi harus sedang. Baiklah bapak-bapak ibu-ibu pada hari ini, apalagi nanti menjadi MC ya. Nah, jangan terlalu lambat, jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat. Kami panggilkan teman kita yang luar biasa. Dia kemudian ada pause ya, ada pause itu ada jeda. Pause itu seperti kalau kita supaya paham, karena orang ini kan berbicara itu kan butuh dicerna otaknya ya, apanya kalimatnya. Jadi jangan sampai bicara itu nggak ada jedanya.
ngomong terus, kasih jeda. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi marketing pada UMKM keripik dengan merek keripik ubi kita. Jeda. Oke, kita tahu bahwa dalam bisnis dan seterusnya, jadi ada jeda, ya. Artikulasi, intonasi, kecepatan dan pause, jeda, ya. Kemudian terakhir lah ya, verbal ya, sedikit lagi ya. Verbal ini udah ya, vokal ini, visual tadi bahasa tubuh. Verbal itu adalah pilihan-pilihan kalimat yang harus kita sampaikan. Jadi kontennya, isinya, apa yang mau kita sampaikan itu adalah verbal. Makanya boleh kalau kita belum pandai berbicara itu pakai teks, ya. Pakai teks itu gunanya supaya verbalnya itu bagus. Misalnya pidato perpisahan, kita belum paham, pakai teks, cari di Google, terus hafal. Kemudian nggak apa-apa kalau di sini pegang poin-poinnya saja, tapi itu gunanya supaya kita memastikan bahwa yang kita sampaikan sesuai, kalimat-kalimatnya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh audiens kita. Oke, barangkali mungkin karena waktunya singkat, berdayung sampan bersama kekasih cukup sekian, terima kasih ya. Buat kasih itu cukup sekian, thank you ya. Demikian Pak Taufik ingin memberikan hadiahnya sepasang sepatu. Bila Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak ada tanya jawab nih. Kalau mau ada tanya jawab ya boleh juga, tapi kalau udah habis waktunya ya nggak apa-apa juga. Mungkin bisa lain waktu kita. Terima kasih kepada pemateri kita yang telah menyampaikan materi tentang teknik dan simulasi public speaking. Selanjutnya pemberian sertifikat yang akan diserahkan oleh Noviansa selaku Ketua Pelaksana LKSDB.